wasiat kuno papanipun ludah mutiara kapendhem ingkang awujud pitutur-pitutur luhur tinggal tilaranipun para leluhur ingkang sampun jinempana ing angin cinandhi ngawiyat tegesipun sampun murut ing kasidan ingkang pranyata nadyanto sampun pinten-pinten puluh taun, pinten-pinten dasa taun wonten ingkang meh atusan namung ewadene ngantos dumugi mriki tasih cunduk lan tasih cocok. Masih ada relevansinya antara sejak tembang itu diciptakan sampai sekarang isinya ternyata masih klop. Raning ilmu karang kekarangan saking bangsa ning gaib kawono nahen hawa. Simak setiap hari Senin jam 20 sampai dengan 21 oleh Kitoto Carito. Terima kasih Anda masih bersama kami 90.3 Pangaba FM, The News and Culture Radio Station. Pangaba FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Kamas Bayu saged pinanggi malih wonten ing adicara wasiat kuno ingkang dipun giyaraken PT Radio Suara Pangaba 92,3 MHz saking Laladan Jalan Indrokilo nomor 100B Gunung Samarinda. Inggih Kamas Bayu lumantar wasiat kuno nguri-uri budaya Jawi, nguri-uri tetilaran wejangan-wejangan pitutur-pitutur luhur ingkang lumantar sekar mocopat. Kang Mas Bayu nanti bisa berinteraksi dengan saya, tapi mohon maaf sementara tidak bisa interaksi dengan melalui pesawat telepon karena ada gangguan teknis, barangkali saluran terkena petir. Jadi mungkin Kang Mas Bayu bisa menghubungi saya melalui SMS di nomor 0813 500 76986 0813 500 76986. Nggih ngaturaken wilujeng dalu dumateng Pak Tapo ingkang wonten distrik. Ngaturaken wilujeng dalu ugi dumateng Bapak Budi ingkang wonten ing Penajam. Bapak Fajar ingkang wonten ing Kelus Tunggal ngaturaken wilujeng dalu. Pak Momon ingkang wonten Jalan Borobudur. Pak Hidayat ingkang wonten ing Jalan Pupuk, Pak Wisnu ingkang wonten ing Gunung Malang ngaturaken wilujeng dalu. Dalah para pandemen wasiat kuno ing pundi kemawon, bunda-bunda ingkang wonten ing TK Negeri, TK Pembina ngaturaken wilujeng dalu. Jika Mas Bayu badhe nglajengaken lampah sekaripun nglajengaken kala wingi nggih menika sekar gambuh. Gambuh menika tegesipun klop, kompak, cocok. Nah, gathuk. Sekar gambuh saking buku Wedotama. Karyanipun Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara. Nggih. Nanging to paksa tutur reh ning tuwa semung catur. Mbok lumuntur lantaraning reh utami sing sapa tamenti nemu nugraha gemengka prabon. Nanging to paksa tutur rehne tuwa tuwase mung catur.
Mbok lumuntur lantaraning reh utami sing sapa temen tinemu nugroho geming kaprabon. Nanging to paksa tutur, tetapi memaksa diri untuk memberi petuah. Rehne tuwa, tuwase mung catur, sebagai orang tua, ya kewajibannya hanya memberi petuah. Mbok lumuntur lantaraning reh utami. Mbok itu dari kata mbok menawa. Mbok menawa kan bojone Pak Menawa, bukan. Mbok menawa itu maksudnya terjemahan bahasa Indonesianya barangkali, siapa tahu, itu mbok menawa. Mbok lumuntur lantaraning reh utami, siapa tahu dapat diwariskan sebagai pengantar aturan yang baik. Reh utami, aturan yang baik. Sing sapa temen tinemu. Nah, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan nugroho geming keprabon, pahala dari Tuhan. Nggih, Mas Bayu, ada Purwokanthi sing sapa temen tinemu. Ini adalah termasuk Purwokanthi. Sastroto temen tinemu. Kula lajengaken samengko sembah kalbu yen lumintu uga dadi laku agung kang kagungan Narapati patitis tetes sing kawruh merui marang kang momong. Samengko sembah kalbu yen lumintu uga dadi laku agung kang kagungan Narapati patitis tetes sing kawruh merui marang kang momong. Samengko sembah kalbu, sekarang sembah kalbu. Mengingatkan kembali bahwa di dalam gambu ini disebutkan bahwa yang namanya sembah itu ada sembah rogo, sembah cipto, sembah kalbu. Sembah rogo itu dengan gerakan-gerakan. Nah, sekarang ini adalah yang dimaksud dengan sembah kalbu. Samengko sembah kalbu. Sekarang kita berbicara tentang sembah kalbu. Yen lumintu uga dadi laku, jika terus-menerus lumintu terus-menerus mungkin istiqomah. Nah, juga dapat menjadi laku. Laku itu tindakan yang berpahala. Laku agung kang kagungan Narapati, tindakan besar yang dimiliki atau yang dilakukan oleh para raja. Patitis tetes sing kawruh, tepat tumbuhnya ilmu, merui marang kang momong, dapat mengetahui yang merawat diri atau yang mengasuh diri. Nggih, Kang Mas Bayu, dalam budaya Jawa diyakini bahwa manusia itu ada yang momong. Itulah kenapa ketika masih jabang bayi disebutkan kecuali kadang papat limo pancer. Kadang papat, ada yang menyebutkan kakang kawah adi ari-ari. Kemudian ada yang kadang papat itu 4. Ada yang menyebutkan kakang kawah adi ari-ari. Terus ada lagi yang 2, apa itu? Darah. Nah, darah dan puser. Puser itu juga termasuk kadangnya jabang bayi. Kecuali itu ada juga diyakini bahwa kaki mong nyai mong. Nah, menika sok-sok wonten ing bancaan utawi menika mrengeti dhumateng kaki mong nyai mong ingkang rumeksa ing jiwa raganipun anak kula si Blegung. Mugi-mugi anggenipun dipun prengeti, mugi-mugi tansah njangkungo. Nah, biasanipun sok ngujupe kenduren ngaten menika.
Kula terus kemutan Mbah Marto nggih. Kala wingi wonten undangan wonten ing Batakkan syukuran ngedekne omah damel griya. Nah, ada tumpeng, ada ingkung dan sebagainya bahwa itu adalah sarana untuk kondangan. Nah, yang diberi mandat untuk ngujuke kondangan itu Mbah Marto Wiguna. Waduh, jan komplit semuanya disebut nggih. Saya ulang lagi, samengko sembah kalbu yen lumingku dadi laku kagungan Narapati merui marang kang momong, jadi dapat mengetahui yang merawat dan mengasuh dirinya. Apa manfaat kalau orang mengetahui siapa yang mengasuh dirinya? Ya otomatis dalam bertindak kita hati-hati. Oh ini salah misalkan. Oh ini salah. Ketika kita bergerak di arah yang salah, ada yang ngilingke. Ada yang ngilingke. Jangan diteruskan. Karena di depan ada lubang. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sembah kalbu itu seperti apa? Nah, menika kula lajengaken sucine tanpa banyu mung nyenyuda mring hardaning kalbu pambukane tata titing ati atetep telaten atul tuladan marang waspaos. Sucine tanpa banyu. Kalau sembah raga itu sucine mawa banyu. Jadi kalau sembah raga ya katakanlah sholat itu bersucinya dengan menggunakan air. Tapi kalau sembah kalbu sucine tanpa banyu, pembersihnya tanpa air. Mung nyenyuda hardaning kalbu. Tetapi hanya dengan mengurangi nafsu di hati. Apakah nafsu itu dibunuh aja? Mboten saged. Enggak bisa, yang namanya nafsu itu tidak bisa dibunuh. Bisanya apa? Dikurangi. Nah, dindakke. Dindakke itu dicendakke. Kayak celana dicendakke. Nggih. Yang bisa adalah dindakke, ngendak. Ngendak itu bukan nyendak. Kalau nyendak itu memendekkan, tapi kalau ngendak itu mengendalikan. Nah, pambukane tata titi ngati-ati. Mulainya dari bersikap yang baik, teliti dan hati-hati. Wah, angel iki. Nggih. Gampang ucape angel nglakoni. Pambukane tata titi ngati-ati. Tetep telaten atul serta tetap tidak bosan dan menjadi watak. Nah, atul itu kemudian menjadi watak. Tetep itu tetap, telaten tidak bosan. Nah, tidak bosan itu telaten, tabri. Nah, tuladan marang waspaos, contoh untuk waspada. Nggih. Kantun kalih pupuh. Mring jatining pandulu pandu ing don tetelan satuhu lamun lugu lekutaning reh maliki lakeyane tumalawung wenganing alam kinaot. Nggih. Pupuh menika spesial. Mboten mawi sekar maca cepat nanging menawi lancaran gambuh. Nggih, lancaran gambuhipun Mbah Narto. Nggih. Mring jatining pandulu panduk ing don dedalan satuhu. Lamun lugu legutaning reh maliki lagiane tumalawung menganing alam kinaot. Mring jatining pandulu pada pandangan yang sebenarnya panduk ing don dedalan satuhu mencapai tujuan don itu tujuan
tujuan yang benar. Lamun lugu legutaning reh maligi. Jika benar, kebiasaannya yang khusus, maligi, khusus. Lagian itu malawung, ciri khasnya keadaan sayup-sayup sampai, itu melawung, sayup-sayup sampai, antara sadar dan tidak sadar, atau khusyuk. Wenganing alam kinaot, terbukalah alam yang lain. Nah, alam yang lain ini Bapak Anjarani memberikan keterangan alam di atas. Kula lajengaken pupuh ingkang pungkasan Sekar Gambuh Wedotama. Yen kambah kadyeku, yen wis kambah kadyeku, sarat sareh sanes kareng laku, kelakone saka enang ening eling, ilanging rasa tumlawung, kono adiling yang manon. Yen wis kambah kadyeku, sarat sareh sanis kareng laku, kelakone saka eneng ening eling, ilanging rasa tumlawung, kono adiling yang manon. Yen wis kambah kadyeku, bila sudah mengalami hal seperti itu, hal yang bagaimana? Hal yang tadi, yang sabar, yang toto titing hati-hati, kemudian tumlawung. Nah, kalau sudah ngambah seperti itu, syarat saret sanis kareng laku. Syaratnya sabar, segala tindak tanduk. Kelakone saka eneng ening eling. Eneng ening eling. Eneng itu senyap, ening itu hening, eling ingat. Dengan cara tenang syahdu tapi tetap sadar. Sadar apa? Sadar yang akan kehadiran Tuhan. Sadar akan kehadiran Gusti Allah. Nggih. Ilanging rasa tumlawung, bila rasa sayup sampai tadi hilang, kono adiling yuang manon. Itulah sifat maha adilnya Tuhan. Nggih, yuang manon itu nama lain dari Tuhan. Ini Mas Bayu, 6 pupuh Sekar Gambuh sampun kula aturaken. Nggih Mas Bayu, menawi ningali TV utawi maca koran, apa yo ketok? Lah kok ketok? Nah kan membaca koran, melihat TV kan TV-nya terhalang koran. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita melihat TV atau nganggo atau ngomong lah. Ya ngomong lho. Nah, atau membaca koran artinya apa? Kita berupaya mendapatkan informasi. Maka yang terjadi pada saat hari ini adalah komentarnya cuma satu kata. Apa itu? Prihatin. Ya, prihatin. Ikut berprihatin. Karena hampir merata meh waroto sa Indonesia ketaman ing bencana. Nah, menika sok-sok wonten kadang ingkang menerjemahkan bencana itu ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa menjadi bencono. Rino baning bencono, ada yang seperti itu. Benar atau salah? Ya, dianggap benar ya benar. Nah, berarti salah dong. Kata siapa? Bener kok. Loh benernya kok sambil ketawa? Enggak, bener-bener. Serius lah. Iya serius, bener. Ya, ada yang mengatakan itu. Hampir seluruh wilayah Indonesia semuanya terkena bencana. Tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Nggih, turut prihatin. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan badai berlalu. Jadi mudah-mudahan badai cepat berlalu. Bencana-bencana alam itu mudah-mudahan berhenti. Tetapi masalahnya adalah
menawi mirengaken para ingkang wasis, ingkang wasis menika ingkang pinter, membaca keadaan, maca kahanan. Ngantos mangke 2018, 2018 ngantos tahun ngajeng menika tasih wonten bencana alam. Ya masih ada. Ya masih ada. Ya masih ada. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita. Atau mungkin alam yang tidak bersahabat dengan kita. Seperti lagunya Ebit Gade itu. Nah itu. Ya, tapi yang jelas kita bisa mung nyenyuwun. Jadi kita hanya nyenyuwun. Mohon kepada Tuhan mudah-mudahan kinalisno ing sambikala. Jadi mudah-mudahan dijauhkan dari bencana yang berkepanjangan. Nggih. Nggih Mas Bayu ngaturaken panuwun dumateng para kadang ingkang kala wingi pinanggih dan memberikan respek yang baik. Jadi respek yang baik itu berupa tanggapan yang baik tentang wasiat kuno. Nggih. Dong 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 ding. Ini kemarin ada PR dari Pak Tapo. Pak Tapo Disdik bertanya bahwa apakah setiap lakon dialog wayang itu ada peraturannya? Wah, ada dong. Kemarin sudah saya sebutkan bahwa namanya Udonegoro. Udonegoro itu apa? Udonegoro itu berdasarnya Udonegoro itu tingkatan bahasa atau tingkatan penyebutan dari satu pihak ke pihak lain. Saya nyebutnya apa? Nah, ini yang sekarang sedang rancu. Betapa kita banyak yang terjadi adalah begitu orang tua ya disebut Pak, begitu anak muda ya disebut Mas. Nah padahal kalau adil, yang satu disebut Pak, yang satu disebut Nak. Nah, baru adil. Yang satu Mas, yang satu Dek. Nah, sehingga kelihatan usuk kelihatan perbedaannya, mana yang lebih senior, mana yang junior. Maksudnya lebih tua, iya itulah nama lainnya. Ya. Nah, kalau tentang bahasa Udonegoro itu berdasarkan silsilah, sorosila, silsilah. Contohnya, kembali lagi ke wayang. Wayang itu penuh dengan Udonegoro. Contoh yang konkret, Adipati Drestarastra itu ketika beristri Dewi Gendari, menikah dengan Dewi Gendari. Dewi Gendari tidak seorang diri, tapi membawa adiknya yang bernama Suman. Nah, Suman ini yang kemudian di belakangan berubah nama menjadi Sengkuni. Itu adik iparnya Adipati Drestarastra. Begitu Adipati Drestarastra dan Dewi Gendari mempunyai anak 100 bernama Kurawa, maka Kurawa ini menyebut Suman paman karena adik ibunya. Nah, adik ibunya. Kemudian ketika Duryudono, salah satu dari Kurawa itu sudah punya anak yang bernama Lesmana Mandrakumara, otomatis Lesmana Mandrakumara ini menyebut ke Sengkuni itu sebagai eyang. Nah, jadi tingkatan-tingkatan itu yang harus digunakan, yang harus ngelotok di luar kepala oleh seorang dalang. Jadi tidak bisa seorang dalang mboten sedaya ratu menika nyebut patih menika kakang, mboten. Wonten ingkang ratu ingkang nyebut patihipun menika paman. Contohnya yaitu Duryudono.
Duryudana ketika sudah menjadi raja, Sengkuni menjadi patih, karena itu adik ibunya, maka Duryudana menyebutnya adalah paman. Paman Sengkuni, paman. Kula wonten dawuh nggih. Nah, itu. Apa ada lagi? Ada. Ada. Siapa? Kongso. Nah, Kongso. Dulu namanya Guogro. Kerajaannya Guogro. Kemudian ketika sudah dipegang oleh Kongso Dewa, kemudian kerajaannya diubah namanya menjadi Sokopuro. Sokopuro atau Sengkopuro. Nah, yang menjadi patih itu adiknya, adik dari Prabu Gurowongso. Prabu Gurowongso itu ayahnya Kongso. Jadi karena adiknya ayah, maka Kongso nyebutnya paman. Karena paman, maka bosonya pun tidak melulu 100% ngoko. Ya. Paman Suratimantara, paman. Wonten dawuh nggih. Nah, karena Suratimantara itu adalah raksasa. Sampeyan napa wani paman? Menawi kula du kalih jago Madura. Nah, ada kata sastra yang ngoko, tapi ada juga yang pakai kromo, tapi kromonya tidak kromo inggil, kromo andap. Nopo. Nopo itu apa? Apa? Nopo. Jadi bahasa Indonesia apa? Bahasa ngoko opo. Bahasa kromo andap nopo. Nah, kalau inggil harus jangkep, harus lengkap. Menopo. Nah, maka kedahipun kalau dialog tadi sampeyan nopo wani kula du kalih jago Mandura, itu kromo andap. Kalau mau diubah menjadi kromo inggil, panjenengan menopo wantun kula aben kalian jago saking Mandura. Nah, ternyata ada perbedaan antara kromo andap dengan kromo inggil. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang membuat kemudian orang berkomentar bahwa basa Jawa itu angel. Padahal kita pada episode yang lalu kita sudah ciri khas dari kromo inggil itu apa? Diri sendiri, the first person, persona pertama, itu tidak boleh dikromo inggilkan. Yang dibuat kromo inggil itu orang lain. Orang lain itu yang harus dikromo inggilkan. Nah, contohnya, ketika seseorang datang dari tempat bekerja, kemudian di rumahnya sudah ada tamu. Nah, sudah ada tamu, maka, "Loh Pak, sampun wau dalu, sampun dangu, nggih, nyuwun ngapunten." Nyuwun ngapunten, kula nembe dugi. Mohon maaf, Pak, sudah lama, sampun dangu, sudah lama. Sudah, mohon maaf, nyuwun ngapunten, kula nembe dugi. Nah, saya baru datang. Bukan kula nembe rawuh, mboten. Nika lepat, salah. Nggih saking Pak Wisnu Gunung Malang. Menawi Dasamuka menika kalian Prasta napa ugi paman? Nah, tadi sudah sebutkan ada tiga yaitu Duryudana dengan Sengkuni, kemudian Kongso dengan Suratimantara. Nah, yang ketiga ini Dasamuka dengan Prahasta. Apa paman? Iya, betul paman. Mosok penjelasannya bagaimana? Dong 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 ding. Sebelum kita menjelaskan Prahasta apakah pamannya Dasamuka, kita lari dulu ke jas merah. Apa itu? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah payu terus. Nggih, Mas Bayu, kalau wingi wonten SMS layang kangen saking layang swanten, bukan layang kangen. Layang swanten saking Bapak Wisnu.
ingkang wonten ing Gunung Malang. Kalau tidak salah bahwa Amangkurat I itu membunuh mertuanya. Ternyata jawabannya adalah benar. Ternyata adalah jawabannya benar. Masih di buku yang sama, bukunya Perang Jawa, karya dari Mas Joko Sadiarto. Ini adik kandung dari Mas Bambang Sadarto. Di halaman 96 disebutkan ada subtitel, ada subjudul Pemberontakan Trunojoyo. Ini mengisahkan tentang Mataram pada era pemerintahan Susuhunan Prabu Amangkurat Agung atau dikenal dengan Prabu Amangkurat pertama. Nah, pada tahun 1658, Kesultanan Makassar mengirimkan duta ke Mataram, tetapi ditolak oleh Prabu Amangkurat I. Beliau menyuruh Sultan Hasanuddin sendiri yang seharusnya datang ke Jawa. Penolakan itu membuat hubungan diplomatik antara Mataram dan Makassar terputus. 1659, VOC merebut Palembang. Ini membuat Sultan Agung sangat terguncang karena VOC ternyata mengingkari janji. 1661, Raden Mas Rahmat. Siapa sih Raden Mas Rahmat itu? Raden Mas Rahmat itu adalah anak dari Prabu Mangkurat atau Amangkurat I. Melancarkan pemberontakan, tetapi gagal. Amangkurat I mencoba untuk membunuh Raden Mas Rahmat dengan cara meracunnya. Tetapi usaha ini gagal. Nah, sehingga malah memperpanas hubungan antara bapak dan anak. Perselisihan antara ayah dan anak, ini namanya Gojali Suto. Semakin memuncak ketika pada tahun 1668, Raden Mas Rahmat jatuh cinta pada calon selir ayahnya yang bernama Roro Oyi, gadis Surabaya. Surabaya. Ya. Raden Mas Rahmat kemudian mencoba merebut Roro Oyi. Pangeran Pekik itu adalah mertua dari Amangkurat I, berarti mbai Raden Mas Rahmat, itu mencoba membantu usaha cucunya untuk menculik Roro Oyi. Amangkurat I sangat marah, memanggil Pangeran Pekik dan menghukum mati mertuanya. Nah, berarti pertanyaannya apa? Dari kabar dari Bapak Wisnu kemarin benar adanya. Raden Mas Rahmat diampuni setelah Raden Mas Rahmat disuruh membunuh Roro Oyi dengan tangannya sendiri. Tetapi jabatan putra mahkota dicopot, diberikan kepada putranya yang lain, yaitu Pangeran Puger. Nah, kemudian pada tahun 1670, Raden Mas Rahmat minta petunjuk kepada Panembahan Romo dari Kajoran atau Panembahan Kajoran, yang masih kerabat keraton. Raden Mas Rahmat diperkenalkan dengan Raden Trunojoyo, menantu dari Panembahan Romo yang berasal dari Madura, menyarankan agar Raden Mas Rahmat membiayai pemberontakan Trunojoyo. Tujuannya karena tidak suka dengan gaya pemerintahan Amangkurat I yang kejam dan seenaknya memberikan hukuman mati. Trunojoyo juga tidak senang karena Mataram menjalin kerjasama dengan VOC. Selain adanya ketegangan antara Tembayat dan Mataram, yang kemudian selain itu ditambah dengan adanya ketegangan antara Tembayat dan Mataram, yang kemudian disusul dengan pencabutan status tanah perdikan untuk wilayah Kajoran. Nah, sehingga Tembayat tidak diakui sebagai tanah perdikan. Tanah perdikan itu apa? Tanah perdikan itu adalah tanah yang merdeka, tidak harus membayar pajak kepada negara.
karena wilayah Tembayat dituding sebagai sarang pemberontak. Nah, sebagai sarang pemberontak. Suasana tersebut cukup menegangkan. Bagaikan perang urat saraf. Dalam ketegangan Tembayat dan Mataram, jalur Wedi, Tembayat, Cawas menjadi ajang saling selidik. Telik sandi itu mata-mata. Telik sandi tersebar di antara jalur tersebut, di warung kecil, di dango petani, bahkan di bawah pohon besar, ditanam telik sandi. Banyaknya telik sandi yang menghidupkan pedagang warungan yang menjajakan sego kucing atau nasi kucing yang hingga kini menjadi warung favorit, makanan favorit warga Yogyakarta dan Solo. Oh, itu toh. Ya. Jadi ternyata sego kucing, nasi kucing itu bukan hanya pada saat jam sekarang aja adanya, tapi sejak dulu zaman Mangkurat I sudah ada. Demikian. Walaupun secuil, kita sudah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tung 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 ting. Saking Bapak Budi Penajem, Bapak Budi Penajem, kenging menapa wayang Kresna kok kulite wonten ingkang cemeng, wonten ugi ingkang prada, emas utawi jene. Utaminipun busananipun. Nah, kenging menapa? Why? Itu ada hubungannya nanti dengan posisi wajah. Tapi sebelumnya, badhe sowan datang Gunung Malang rumiyin, wonten dalemipun Bapak Wisnu. Tadi ada pertanyaan, kalau Dasamuka itu apakah juga paman dengan Prahasta? Betul. Nah, sekarang kita masuk ke dok. Nah, kitabnya bukan Mahabharata, tapi kitabnya namanya Ramayana. Siapa yang mengarang? Empu Walmiki. Dimulai dari ada sebuah kerajaan namanya Lokopolo. Ada sebuah kerajaan namanya Lokopolo yang menjadi raja di sana namanya Prabu Donopati atau Prabu Donorojo. Nah, Prabu Donopati atau Prabu Donorojo. Wayangnya yang mana? Kalau Mbah Mantep, Donopati itu yang dipakai Stejo yang pakai Makuto. Tapi kalau Pak Anom, itu Donopati itu ada wayang jangkaan. Wayang jangkaan seperti Karno, tapi nunduk atau ruruh. Nah, itu namanya Donopati. Prabu Donopati itu seorang jomblo. Jomblo. Maksudnya seorang diri, masih bujangan, ingin menikah. Yang diinginkan adalah putri Sekaring Kedaton. Wah, putri anak raja Sekaring Kedaton. Bunga istana. Kedaton itu adalah istana. Jadi bukan bunga desa, bukan bunga istana. Jadi putri bunga istana Kerajaan Alengka. Loh, Alengka ora anggone Dasamuka. Lah nggih. Lho kok yo ketemu karo Dasamuka engkeriyen to. Keriyen, sabar riyen nggih. Nggih, dumateng Mbah Kaji Slamet ingkang wonten ing Gang Putu. Wilujeng dalu, Mbah. Nggih. Nah, putri Ngalengka yang bernama Dewi Sukesi. Ini anak Prabu Sumali. Anak Prabu Sumali Rojo. Sumali itu punya anak 2. Kedini, Kedono. Kalau Kedini Kedono berarti perempuan dulu baru laki-laki. Kalau laki-laki baru perempuan namanya Kedono Kedini. Kedini Kedono. Yang pertama adalah perempuan bernama Dewi Sukesi. Yang kedua Satrio Bagus bernama Raden Prahasto. Nah, dari sini sudah mulai terjawab. Nah, sudah ada titik-titik. Nah,
Masalahnya adalah banyak betul masalah. Untuk bisa mempersunting Dewi Sukesi itu harus melalui ada 2 macam tes. Tes apa? Tes tertulis karo UTN. UTN susulan. Masa UTN susulan sampai ulangan 2 kali. Yeah. Tes yang pertama adalah tes fisik. Karena di Ngalengko ada sayembara. Sayembara apa? Sayembara perang. Siapa yang mengadakan sayembara perang? Nah, ini ada 2 versi. Versi pertama menyebut adiknya Sumali. Yang versi kedua ponakannya Sumali. Tapi orangnya sama, yaitu Jambu Mangli. Nah, Jambu Mangli itu raksasa. Raksasa Jambu Mangli. Sedulure Jambu Mangkok? Bukan sedulure Jambu Bangkok. Jambu Mangli mengadakan sayembara perang. Siapapun yang mengalahkannya maka berhak mempersunting Dewi Sukesi. Padahal Dewi Sukesi sendiri pun sudah juga memasang patok, memasang ujian. Ujiannya apa? Siapapun yang ingin mempersunting diriku harus bisa menjabarkan atau menguraikan apa yang namanya Sastra Jindra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Panjang betul? Iya memang panjang. Sastra Jindra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Ing kamangka padahal titahing manungsa ingkang saged njlentrehaken saha saged amejang Sastra Jindra Hayuningrat Pangruwating Diyu menika boten wonten sanes namung pandhita ing deder penyu ingkang peparap Begawan Wisrawa. Begawan Wisrawa itu ayah kandung dari Prabu Danapati. Itulah kenapa anak polah bapa kepradah. Nah, ini ada ungkapan. Ini jenenge apa ya iki ya? Saloka apa? Nah, ini yang perlu dipelajari lagi. Nggih. Anak polah bapa kepradah. Tegese anak ingkang nggadahi pepinginan tiang sepuh ingkang kedah minangkani. Ingkang mangka Prabu Danapati kepingin garwa Dewi Sukesi ingkang saged njlentrehaken Sastra Jindra menika Begawan Wisrawa. Pramila Begawan Wisrawa bidhal dhateng negari Ngalengka minangka dados badal wakil. Badal wakil. Bukan badan wakil, bukan. Badal wakil. Badal wakil itu tembung saroja. Tembung saroja itu 2 kata yang bermakna sama. Wadya bala. Wukir gunung. Nah, sudah wukir pakai gunung. Intinya sama. Wadya itu ya bala, bala itu juga wadya yang artinya perjurit. Badal itu juga wakil, wakil itu juga badal. Contohnya, contoh kalimatnya adalah, bagi saudara-saudara kita yang berhalangan fisiknya, maka ketika haji bisa dibadalkan. Bukan dibatalkan, tapi dibadalkan. Maksudnya adalah diwakilkan. Bisa. Nah, itu. Begawan Wisrawa dados badal wakilipun anakipun lanang nggih menika Prabu Danaraja. Bidhal dhateng ing Ngalengka Diraja. Ing Ngalengka Diraja Sumali-raja, Prabu Sumali-raja Raja Ngalengka rikuh. Rikuh itu merasa tidak enak, mau menolak dengan kehadiran Begawan Wisrawa karena sebetulnya Sumali itu menyebut Wisrawa itu kakak. Kakang Begawan Wisrawa, masih kakak, masih seniornya lah. Nah, tetapi diterima dengan tangan terbuka. Tapi ya tetap, walaupun itu masih seniornya, harus melampaui 2 etape, 2 tes fisik maupun tes kejiwaan. Kowe arep mlebu tentara, ya memang memang seperti itu ya. Tes fisik. Ya, tes fisik.
nalika Begawan Wisrawa nembe sapejagong wonten ing Pendhapi Agung Negari Ngalengka Diraja kaliyan Prabu Sumali dumadaan derajak minggah ing Pandhapi tanpa mawi Subasita. Raden Jambu Mangli seblak sampur tanjak warangka anantang dumateng Begawan Wisrawa. Artine apa le? Artine apa? Ya ketika Begawan Wisrawa sedang bercakap-cakap dengan Prabu Sumali di pendopo, tiba-tiba datanglah Jambu Mangli yang tanpa kesopanan dan sebagainya menantang Wisrawa, menantang Begawan Wisrawa untuk perang tanding. Nah, perangnya ada berapa jenis tadi? Banyak, Mbah. Perang gagal menika, perang gagal itu perang antara dua pasukan atau pasukan dari dua negara, tapi di antara perang itu, ending perang itu gantung. Walaupun ada yang menang, tapi tidak ada sampai ada bebaya pati. Nah, ini yang perlu saya tegaskan, adik-adikku, wahai dalang-dalang muda. Perang gagal itu enggak ada wayang yang mati. Kadang-kadang saking semangatnya perang gagal, Baladewa ngetokke Nenggala. Ratu Sabrang digantol Nenggala mati, wassalam. Lebokne kotak. Nah, perang gagal itu belum ada wayang mati. Karena endingnya nanti yang kalah itu akan menggok dalan. Mereka akan mencari jalan yang lain. Nah, itu perang gagal. Perang kembang, ya kembanging perang. Kembanging perang. Perang kembang itu adalah perang antara Bambangan dan Cakil. Nah, perangi Bambangan itu ya bisa Arjuna, bisa Rama, bisa Laksmana, bisa Abimanyu, Irawan, dan sebagainya. Nah, kecuali Wisanggeni. Belum pernah saya lihat Wisanggeni perang karo perang Cakil. Nah itu. Nah, padahal kan Wisanggeni juga Bambangan. Ya nanti sekali-sekali ya Wisanggeni diperangi karo Cakil. Lakone terus apa? Nggih. Nah, itu perang kembang. Yang menarik adalah perang kembang. Ini yang saya terus teringat pada Mas Hasan. Mas Hasan itu sopir dari Pris Pasirit International School. Menyebut saya begini, Pak Dalang. Ya, dosamu kakean. Kok kakean dosa? Dosamu sudah terlalu banyak. Kenapa? Nah kamu itu loh, ada Cakil tidur enak-enak dibangunkan suruh perang. Begitu perang kalah mati lagi. Saya balik begini. Nah tapi hebatnya Mas, hebatnya begitu saya ndalang minggu berikutnya, ya Cakilnya ya hidup lagi, ya perang lagi, ya kalah lagi, ya mati lagi. Nah itu ada dua pasemon, ada dua perlambang. Matine Cakil itu karena kerisnya sendiri. Jadi siapa yang menabur angin akan menuai badai. Nah itu yang pertama. Siapa yang menabur angin akan menuai badai. Sapa kang bibiti ala ing kono wahyuning sirna, kata Mbah Narto. Yeah. Nah yang kedua adalah Cakil malam ini perang kalah mati cemplungne kotak, minggu depan perang lagi. Itulah bedane wayang dengan manungsa. Yen wayang kalah mati mlebu kotak, sesuk bisa dianggo maneh. Ning yen manungsa yen wis mlebu kotak bakal ngadepi pengadilan suci. Bakal nampa tangan tengen apa nampa tangan kiwa. Nah, itu perbedaannya. Nek perang brubuh, perang brubuh itu yang perang awur-awuran. Sudah perang esuk-esuk itu, nah, perang keroyokan itu namanya perang brubuh. Perang tanding, nah ini perang tanding itu yang ini. Perang tanding itu adalah perang satu
melawan satu. Itu namanya perang tanding. Siapa yang perang? Wisrawa, Begawan Wisrawa, pandhita ing Ndeder Penyu kaliyan Raden Jambu Mangli, satriya ing Argulobang. Argulobang, saking tembung argula abang. Wah, ampun perange, wah. Dasar sing merangke Dik Wahyu. Ah ya dalang sabet. Dadi nggih apik. Nggih. Dan dalang Karangjati ya sabete ngono kae. Nggih. Nggih. Kang Mas Bayu kadang-kadang sok dalang muda itu yang menjadi andalan adalah sabet. Ada yang mengatakan begitu. Tapi sebetulnya banyak juga yang dalang muda tapi mereka belajar Sorosila, belajar Udonegoro, belajar sastra juga banyak. Nggih. Haryo Jambu Mangli itu berperang melawan Wisrawa. Ternyata Jambu Mangli sebetulnya untuk perang lawaran ini apa? Nah ini ada perang lawaran, ada perang madras, ada juga perang lancaran. Jadi kalau perang tanding itu tekniknya atau versinya itu ada ya perang kreta, perang turangga atau perang jaran, baru perang lawaran, perang madras, perang lancaran. Kalau perang lawaran berarti pakai tangan kosong. Perang kreta sih ya menggunakan kereta. Ini ngetes untuk menguji seberapa kepiawaian. Istilahnya Pak Topo, wangele Pak Topo iki. Kepiawaian, keahlian mengendalikan kereta. Kalau perang turangga ya keahlian mengendalikan kuda. Baru kemudian perang lawaran adu jotos, tinju, tangan kosong. Nah, perang madras, perang menggunakan senjata. Cuman biasanya kata madras itu bila senjatanya keris dengan keris. Nah, tapi walaupun keris dengan godo, ya tetap dinamakan perang madras. Baru kemudian perang lancaran. Perang lancaran itu perang diringi dengan lancaran kebugiru. Bukan, kira aku temu manten. Perang lancaran itu perang mawi panah. Nah, perang menggunakan panah. Jadi saling melancarkan panah. Nah, kalau ada panah, saya pernah dikritik. Wih, ada dalang yang membodohi kita loh. Mosok? Iya. Kok membodohi gimana sih? Itu wayangnya itu manahnya cuma satu. Tiba-tiba kok panahnya jadi banyak. Oh, orang ngerti kowe. Itu sebetulnya tidak membodohi, tapi apa? Panah yang dipakai itu namanya panah nrocobolo. Nah, panah nrocobolo itu satu panah bisa menjelma menjadi ribuan panah. Nah, itu namanya panah nrocobolo. Ya, panah itu diantara yang membunuh Abimanyu di Palagan. Kemudian bahkan ada yang perang Kemayan. Loh, sik toh. Kemayan kan mel. Mel. Loh, Kemayan kan ajian. Iya. Ada yang perang ajian. Ada. Nah, perang ajian. Perang misalkan Aji Lebur Sekedi. Sik toh, ojo pakai Aji Lebur Sekedi. Aji Lebur Sekedi itu punyanya Drustarata. Nanti dia marah. Aji Gelap Triliunan. Hah? Bukannya gelap sayuto? Bukan. Karena sekarang apa? Menggelapkan sayuto rugi. Menggelapkan ya triliunan. Makanya Aji Gelap Triliunan. Nah, itu. Pakai Aji Gelap Sayuto, yang satunya pakai Aji Sepi Angin dan sebagainya. Itu namanya perang Kemayan. Kembali ke Jambu Mangli dan Wisrawa. Sebetulnya Wisrawa menang. Iya, sebetulnya perang menang. Tangan kosong menang.
Cuman masalahnya adalah kemudian Jambu Mangli mengeluarkan atau menunjukkan watak utamanya. Wataknya apa? Ya namanya Jambu Mangli kan buta. Buta, buteng, betah, nganiyoyo. Maksudnya buta itu mengandalkan taringnya. Maka ketika lengah Wisrawa disaut sampir ke pundak nggo ngreok mledek wandamu. Ya, disaut kemudian digigit dengan siung pengapit. Wisrawa digigit dengan siung pengapit. Wah. Digigit oleh siung pengapit, Wisrawa kontal. Terlempar jauh, Kapidoro. Kapidoro itu apa? Kapidoro itu pingsan. Nah, datanglah Semar mendatangi Wisrawa yang sedang pingsan dengan membawa segelas air putih. Jaman biyen pokoke ning gelas, ya sebathok air putih sambil nembang. Leriler tanture posumiler tak ijo royo-royo tak senggo penganten anyar. Bocah angon penekno blimbing kuwi lunyu penekno kanggo masuh dodotira. Dodotira kumitir daing pinggir damana jlumatana kanggo seba mengko sore mumpung padang rembulane mumpung jembar kalangane. Yo sura yo. Wah, bapak nembang truk. Ayo. Wah, jan bapak anggere nembang sluku-sluku bathok jan apik. Sluku-sluku bathok ngawur ae. Ilir-ilir. Wah, gareng ki jan wong tembang ilir-ilir penak-penak sluku-sluku bathok. Ora ngerti tembang bocah ki. Nah iya, aku ki yang gumun. Bapak kuwi lho, wong ana wong Kapidoro, ana wong semaput. Tak tonton carane kuwi lho. Ngusadani wong Kapidoro. Pasuryane Begawan Wisrawa diraupi nganggo banyu bathok. Terus ditembangke ilir-ilir. Loh, halo. Begawan Wisrawa jenggelek wungu saka anggone Kapidoro. Wah iya Truk. Wah, engko calone neruske perang karo Jambu Mangli. Ayo ning sadurunge perang kuwi Begawan Wisrawa karo Jambu Mangli ya minangkani iki. Minangkani apa? Iki ana pitakon saka sebrang. Saka sapa? Saka Pak Budi iki. Masalah kuwi si Kresna. Kresna kuwi iki sinuwun Kresna. Nah. Sinuwun Kresna kuwi apa sebabe kok eneng sing ireng eneng sing kuning. Nah, nika ngaten Pak Budi. Kresna menika wonten kalih. Wonten ireng, wonten ingkang kuning, leres. Nggih. Menawi ingkang cemeng kalian ingkang kuning menawi dipun setitikaken. Dipun setitikaken diamati dengan teliti. Maka Kresna yang berwarna kuning itu wajahnya lebih luruh
Lebih luruh itu lebih dingkluk, lebih menghadap ke bawah. Nah, tapi kalau kresno ireng itu ndangak. Kresnonya ndangak. Nah, perbedaannya kalau kresno ireng berarti kresno Jawa. Kalau kresno biru, ada loh kresno biru. Apa? Kresno India. Nah, Narayan kan kresno. Narayan itu kalau di India animasi itu kulit warnanya biru. Ya. Tapi apapun itu bahwa kresno sebagai titising Wisnu ngibarate ayam cemani. Lalu perbedaannya apa? Perbedaanipun ngaten, bentenipun ngaten. Menawi kresno kuning menika kresna nembe dines wonten ing negari. Bila kresna itu ada di adegan negara Ndwarawati sebagai tuan rumah, itu kresna itu pakai kresna kuning. Tapi kalau sedang dinas luar, apalagi pada saat Bratayuda, karena ada juga yang ndangak tapi kuning, nggak apa-apa. Berarti ini bukan PDK tapi PDH, pakaian dinas harian. Nah, kalau yang PDK itu pakaian dinas khusus. Nah, itu yang ndangak ireng. Nah, itu biasanya Bratayuda pakai itu. Jadi kalau cemeng menika dinas luar, kalau kuning itu adalah sedang dinas dalam. Dinas dalam, maksudnya berada di istana. Nggih, Kang Mas Bayu. Ketika terkena percikan air yang dibawa oleh Semar dan mendengarkan tembang ilir-ilir yang dilantunkan oleh Semar, maka Wisrawa pun kemudian siuman. Wisrawa siuman dan kemudian mengambil busur dan mengambil panah. Panah dipasang di busur. How much? Berapa? 1 panah. Yang kemudian nanti akan disusul menjadi 4 panah. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Kang Mas Bayu nyen ngapunten nggih. Wektalipun telas nggih. Nggih, insyaallah pinanggih malih minggu ngajeng ing adicara wasiat kuno. Menawi wonten kalepatanipun nyuwun samudra pangsami, menawi wonten lepat menika saking kula Ki Tata Carita, menawi wonten reresipun menika saking Gusti Allah, kula namung sadermi anglantaraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.